latar belakangnya terbentuknya CMC atau tujuan utama CMC khususnya di Kota Medan ini apa itu ya Pak? Baik. Sebenarnya beberapa keyakinan yang lain tanpa menyebut nama denominasinya, mereka sudah ada pendekatan untuk pelayanan kesehatan kepada berbagai bangsa, tapi juga kepada khususnya sahabat-sahabat Tionghoa, Chinese ya, di Kota Medan. Saya tahu itu, ya, ada dalam bentuk dengan senam sehat, yoga, lalu kemudian ada yang disebut dengan pola makan, memakan makanan yang tidak berwajah. Maksudnya adalah tumbuhan kan, vegetarianisme, ya kan? Ada itu juga ya. Apakah itu dari Nasrani, apakah itu bukan dari, apakah dari saudara-saudara Buddha atau Konghucu ataupun dari yang lain ya. Nah, pelayanan kepada Chinese ada, bahkan Muslim juga ada. Nah, sekarang kita memiliki pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu bahwa CMC ini memberikan pertama adalah persahabatan dulu. Persahabatan supaya merasa kita berbaur. Ada semacam tanda kutip distorsi yang harus bersama-sama kita mengesampingkannya. Apa yang disebut dengan istilah pribumi dengan non-pribumi. Nah, dianggap bahwa sahabat-sahabat Chinese ini tidak pribumi, padahal sama kita. Ketika saya lihat di data BPS, khususnya di Kota Medan, tahun 1930, data BPS Kota Medan ini mayoritas adalah Chinese di Kota Medan, 1930. Tapi dengan berjalannya waktu, berubah dia punya statistik. Sahabat Chinese makin berkurang, Melayu makin naik, ya orang Batak, ya Tapanuli makin bertambah, kemudian begitulah terjadi dinamika kehidupan. Nah, jadi dengan demikian, maka kita perlu untuk memberikan persahabatan ini. Bagaimana persahabatannya adalah itu, makanya dibentuk dari CMC, Chinese Ministry Center. Nanti akan ada program-programnya antara lain dibuat semacam klub sehat. Nah, klub sehat ini akan membuat pertemuan antara lain apa? Konsultasi kesehatan gratis, seminar kesehatan. Ingat tadi kesehatan harus seimbang ya, jangan hanya fisik. Lalu kemudian wellness. Wellness itu adalah pengobatan alami, terapi bagi penyakit-penyakit yang degeneratif oleh karena masalah pola makan ataupun juga pola hidup. Misalnya bisa itu cancer ya, dan sejenisnya dengan tumor, dengan yang diabetes dan lain. Kita nanti akan berkembang ke tempat yang ke arah itu. Tetapi kemudian juga kita juga harus ada yang disebut dengan sebuah circle. Circle ini begini. Kesehatan itu bisa berbagai, untuk mencapainya itu dengan berbagai bidang. Yang disebut dengan New Start. N disebut dengan nutrisi atau makanan yang sehat. Yang kedua E tadi I ya, exercise, olahraga yang cukup. Jangan berlebihan tapi jangan juga kurang. Kebetulan ini lagi World Cup sekarang. Ya kan, olahraga. Kemudian W, water, air yang jernih dan cukup. Gitu kan? Lalu kemudian apa? S, sunshine, sinar matahari yang baik. Yang cukup juga. Lalu kemudian T, apa itu? Temperance. Temperance maksudnya keseimbangan dalam hidup. Ya, bekerja jangan berlebihan. Istirahat juga jangan terlalu banyak. Lebih banyak istirahat daripada bekerja kan. Ini harus seimbang ini, temperance. Mengendalikan diri kan supaya seimbang kan. Lalu kemudian E, air, udara yang segar. Nah, lalu kemudian R, apa itu? Istirahat. Harus juga cukup. Lalu T yang terakhir adalah trust in God. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Karena memang begini, lebih dari 90% penyakit timbul karena pikiran. Jadi kalau pikiran banyak bergantung berserah kepada Tuhan, ya penyakit juga akan lebih sedikit kan. Apalagi Tuhan itu yang maha kuasa. Jadi Allah yang menciptakan kita. Tuhan juga yang apa? Yang memelihara hidup kita. Tuhan yang memberikan berkah. Ya, jadi tidak ada yang lain yang dapat kepada siapa kita bersandar selain kepada Tuhan untuk mendapatkan kesehatan yang seimbang tadi, yang menyeluruh, yang disebut dengan holistic health.
healthy ya. Jadi sehat secara keseluruhan. Dan itulah pola yang dijalankan dalam pelayanan CMC. Jadi terima kasih Pak Pen atas pemaparannya tadi. Saya tangkap bahwa CMC Kota Medan ini akan bergerak di bidang kesehatan salah satu tadi Pak Pendeta, yaitu wellness. Dan sebelumnya juga Pak Pendeta sudah menjelaskan ada CMC di Pontianak, ada di Bali, Surabaya dan masih banyak berbagai lagi. tempat ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah berbeda pendekatan yang dilakukan atau diterapkan CMC di Kota Medan, kemudian berbeda lagi pendekatan yang harus dilakukan CMC di Surabaya, di Jakarta dan sebagainya. Itu bagaimana kira-kira Pak Pendeta? Oke, jadi begini. Sama seperti sekolah. Ini ada sekolah kita di sini kan, Parulian, di mana podcast H7 News kita berada. Sekolah itu memiliki kurikulum. Nah, sekarang secara nasional sedang digalakkan apa yang disebut dengan kurikulum merdeka. Ini yang terbaru kan sekarang. Nah, semua sekolah diharapkan mengikuti standar kurikulum merdeka. Tapi kemudian kurikulum ini bisa juga sebagian dalam pelaksanaannya, sebagian adalah sesuai dengan situasi lokal di mana sekolah itu berada. Itu yang disebut dengan kearifan lokal. Misalnya, kita di Kota Medan tidak mungkin belajar bahasa Sunda. Kalau di Bandung di sana di Jawa Barat, kearifan lokalnya bahasa Sunda. Nah, kalau di sini kan lain. Nah, jadi demikian. CMC ini di berbagai kota yang ada di Indonesia, sejauh yang saya tahu adalah di kota-kota provinsi ya, di kota-kota provinsi itu sudah ada dia punya standar pelayanan, tapi itu bisa dimodifikasi sesuai dengan tempat dan situasi berada. Nah, jadi misalnya kalau di Pontianak ada di Kempaka, di situlah belajar bahasa Hakka. Kalau kita di Medan ini tidak perlu belajar bahasa Hakka karena saya lihat di statistik sedikit di sini yang sahabat Hakka, yang banyak Hokkien. Jadi perlu juga nantilah belajar bahasa Hokkien. Nah, akan itu contohnya kan, tahu Mandarin. Nah, sebagai bahasa nasional sahabat Tionghoa kan, bahasa Mandarin. Nah, jadi kira-kira demikian. Kita akan melihat pelayanan ini kan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ada namanya begini, membuat rencana kerja itu start from the goal katanya. Jadi apa tujuan itu diawali dari situ. Kalau biasanya kan diawali dari mulai, nanti akhirnya mencapai tujuan. Ini enggak. Ini tujuan kita untuk mencapai ini. Artinya disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk dari berdasarkan latar belakang ataupun tujuan beberapa CMC yang disesuaikan dengan kondisi atau kearifan daripada lokal. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira harapan Bapak pribadi untuk CMC Kota Medan ini, kan dia masih di awal, kira-kira seperti apa itu Pak? Oke, yang pertama adalah yang kita bersama akan capai adalah, yang pertama ini kan organisasinya sudah terbentuk. CMC Kota Medan, Chinese Ministry Center Kota Medan, yang pertama terbentuk. Yang kedua adalah membentuk networking, jaringan. Apa itu? Bersahabat dengan berbagai sahabat-sahabat Chinese, bukan karena agama dan keyakinannya, tapi karena keinginan supaya hidup lebih sehat. Itu. Jadi saya tahu di Kota Medan ini ada grup-grup yang berpolakan kesehatan, ada senam, ada wellnessnya juga, ya kan? Ada berdasarkan pola makan tadi, saya sebutkan tadi ya, vegetarianisme. Nah, jadi bersahabat dengan banyak orang, sahabat Chinese tadi, lalu kemudian terbentuklah nanti networking, kan jaringan persahabatan. Yang kedua, lalu kemudian kurikulum standar kan sudah ada di CMC. Nah, itu kita akan layani bersama-sama. Lalu bagaimana berat badan semakin berkurang secara alami, bukan karena obat kimiawi, bukan kan? Ya, lalu kemudian bagaimana supaya hidup lebih tenang pikiran. Jadi CMC ini menjadi komunitas. Komunitasnya begini. Kalau CMC itu sebuah organisasi, kalau komunitas itu adalah bersifat jaringan. Maka CMC itu bukan dalam pikiran sahabat-sahabat penduduk Kota Medan, bukan hanya sekadar organisasi kesehatan, tapi itu menjadi budaya hidup. Contohnya,
kita ini orang Indonesia. Budaya kita adalah budaya Indonesia. Ketika bulan Agustus mengibarkan bendera, kita akan merasa, aduh saya ini merasa ada yang hilang kalau tidak mengibarkan bendera. Nah, itu contohnya kan. Nah, jadi seperti contohnya, saya merasa kehilangan kalau saya bukan bagian dari CMC. Nah, itu pada akhirnya ya. Jadi makanya kita senang bahwa kita tentu akan penuh semangat. Biasanya sebuah organisasi yang baru terbentuk dan dijalankan pelayanannya itu tidak terlepas dari keringat, air mata, dan darah. Nah, perlu menjadi catatan juga, walaupun disebut Chinese Ministry Center, tapi yang ikut terlibat dalam berperan di sini bukan hanya sahabat Chinese. Saya kasih contoh. Di Jakarta itu, CMC Jakarta itu bukan hanya orang Chinese. Ada juga orang Batak, ada dari Jawa. Nah, di Pontianak juga begitu. Ada orang Sulawesi juga berperan. Orang Dayak juga ada. Nah, jadi nama ini bukan membuat menjadi segmentasi lalu mengesampingkan yang bukan Chinese, bukan. Tapi idenya adalah kita menyebut namanya Chinese Ministry Center karena ini embrionya ini awalnya adalah kita mengadopsi pelayanan yang begitu baik yang dibentuk di Jakarta namanya CMC. Di Medan kita terapkan. Lalu kemudian karena sahabat-sahabat Chinese di kota Medan cukup banyak penduduknya, ya kita akan layani dan bersama-sama dengan mereka. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin pertanyaan dari saya juga bahwa kegiatan CMC ini sepertinya sangat menarik Pak Pen. Karena di sana ada kesehatan, bahkan di sana dibungkus dalam sebuah komunitas ya, yang membuat orang-orang di dalamnya menjadi dekat. Bahkan mungkin dia akan menjadi ada rasa yang kurang jikalau dia tidak terlibat dalam CMC ini. Ya. Oleh karena itu pertanyaan saya Pak Pen, kira-kira di mana nantinya kegiatan-kegiatan CMC ini akan diadakan ataupun dilaksanakan di Kota Medan ini? Oke, terima kasih. Ini artinya supaya langsung settle place ya. Ya. Oke. Untuk kegiatan sehari-hari, jadi CMC Kota Medan ini dibagi dalam 3 divisi pelayanan. 1, pelayanan sehari-hari yang disebut dengan jangkauan ke dalam. Nah, sahabat-sahabat kita ini, kepengurusan ini mereka berperan untuk menyiapkan seminar dan konsultasi kesehatan. Ada pertemuan-pertemuan sekali seminggu nanti. Itu akan diadakan di Martapuranti, tepatnya bisa dituliskan di kita punya podcast ini ya, alamatnya. Yang kedua adalah divisi jangkauan keluar. Apa itu? Sahabat-sahabat kita yang tidak dapat hadir di pertemuan mingguan, mereka bisa didatangi ke rumahnya, ke tokonya, tempat usahanya, ataupun di sekolahnya kalau bersekolah, jam-jam tertentu untuk didoakan, bahkan konsultasi kesehatan. Kalau tidak puas, mari datang ke pertemuan mingguan. Kan gitu dia ya. Lalu kemudian yang ketiga divisi promosi dan pengembangan. Salah satunya ini podcast ini nih. Ini podcast ini bagian dari divisi promosi dan pengembangan ini. Yang kedua adalah nanti mengarah kepada wellness tadi kan. Dalam ini juga kita akan adakan di Jalan Martapura. Lalu kemudian kita akan buat bahwa apakah sekali 1 bulan atau sekali 3 bulan seminar sekota Medan. Mengundang para pembicara profesional tingkat nasional. Ya, karena ini tentu masa bisa ratusan orang. Tempat kita yang di Jalan Martapura kan tidak mencukupi ya. Kita akan adakan nanti di Jalan Kartini. Ada di situ gedung yang indah, yang representatif namanya Gedung Pertemuan Advent yang ada di Jalan Kartini. Nah, jadi banyak lagi hal yang akan kita lakukan. Belum tadi klub sehat. Apa itu klub sehat? Begini, klub sehat ini adalah hasil yang disampaikan di seminar dan konsultasi kesehatan mingguan itu. Misalnya pola makan sehat, produk sehat itu apa saja. Itu nanti dilihatlah itu ada nanti store yang namanya klub sehat. Nah, di store ini akan menyajikan produk-produk makanan yang sehat. Nah, cara mengolahnya itu tadi di seminar dan konsultasi kesehatan. Supaya jangan bertanya-tanya, di mana kan bisa dapatkan? Nah, ini di klub sehatnya. Itu dia lagi ya.
Bahkan seperti saya katakan, bagaimana cara menghidupkan makanan sehat, hidup sehat. Nah, itu kita bikin tadi ada health camp-nya. Ya, saya lihat ini Kota Medan banyak kok tempat. Kita bisa ke Tanah Karo, ke sana tempat yang lebih sejuk. Di mana lagi? Ke Brastagi. Ya, banyak tempat kan di sekitar, tidak jauh dari Kota Medan yang bisa kita jangkau. Baik, terima kasih Pak Pen. Jadi ada kira-kira 2 tempat tadi, ada di Gedung Pertemuan Advent di Jalan Kartina dan juga di Martapura. Baik Pak Pendeta, mungkin ada beberapa hal yang ingin Pak Pendeta sampaikan lagi, atau mungkin ada yang ketinggalan supaya boleh dibagikan bagi penonton kita. Baik, pelayanan kita sebenarnya ini CMC ini kan ini hanya labelnya saja, label ya. Tapi pelayanannya lebih luas dari kepada sahabat-sahabat Chinese, ya. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki sebuah keyakinan dulu. Kita bersahabat, itu yang pertama. Ketika kita bersahabat, maka kita akan memiliki rasa kasih sayang satu dengan yang lain. Yang kedua, ini akan menguatkan kita ketika kita bisa bersama-sama. Nah, dalam hal ini, saya bukan bagian dari CMC, tapi saya adalah penyemangat. Ya, kalau dalam dunia olahraga disebut dengan cheerleaders. Hanya cheerleaders itu kan perempuan ya, penyemangat. Saya penyemangat saya kepada CMC. Nah, apa itu CMC dan siapa saja mereka nanti akan ada, saya pikir dia bisa diatur di studio H7 News ini. Pengurusnya kan nanti yang akan bisa diinterview ya, diwawancarai sehubungan dengan lebih mendetail apa itu pelayanan CMC. Jadi oleh karena itu saya mengajak kita semua agar memiliki budaya kasih sayang untuk hidup lebih sehat melalui pelayanan CMC Kota Medan. Jadi terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio H7 News ini. Kami sungguh berterima kasih. Begitu banyak informasi yang kami dapatkan seputar mengenai khususnya CMC. Bagaimana juga ini bukan hanya tadi khusus kepada orang-orang Chinese, tetapi bisa kalaupun mungkin dari suku lain boleh ikut, silakan. Betul. Tadi sudah disampaikan juga di mana gedung ataupun pusat kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah setia untuk menyaksikan H7 News ini. Kami sungguh bersyukur di mana kami dapat berbagi, kami dapat saling memberikan informasi yang positif. Biarlah ini podcast ini dapat bermanfaat kepada semua orang. Nah, sebelum kita tutup Pak, boleh nggak kita sama-sama untuk mengucapkan tagline kita? Baik. Podcast H7 News, I will go.